Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini dalam acara, kalau dalam bahasa kerennya FDS, atau dijabarkan menjadi P2K2, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Ibu-ibu atau bapak-bapak masih ingat tepuk P2K2? Masih Bisa dicoba? bisa. Coba Bu, Pak, dicoba. Tepuk P2K2. Krok 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 pertemuan. Krok 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 peningkatan. Krok 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 kemampuan. Krok 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 keluarga. Nah, nanti ibu-ibu bapak-bapak berpelukan. Nah, supaya ceritanya harmonis antara keluarga itu, ya. Kita coba agak lebih cepat. Tepuk P2K2. Krok 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 pertemuan, krok 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 peningkatan, krok 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 kemampuan, krok 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 keluarga. Bagus Bu ya, Pak ya. Jadi itu setiap kita ada pertemuan kita harus mempraktekkan tepuk P2K2-nya supaya lebih semangat lagi kita mengikuti pelatihan ini atau pertemuan ini. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, para KPM yang mudah-mudahan Allah sehatkan dan Allah sejahterakan kehidupannya, amin. Amin. Di pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang mengidentifikasi lembaga pendidikan UDIN ya, usia dini. Jadi lembaga pendidikan anak usia dini di lingkungan sekitar kita. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau bertanya dulu. Coba ibu-ibu, bapak-bapak di sini masih ingat nama-nama tempat atau sekolah PAUD di sini apa saja? Bisa disebutkan Ibu, Pak? Apa aja, Pak? PAUD Al-Inabah. Al-Inabah, terus apa lagi? Al-Insan. Al-Insan, terus Ar-Ruqyah ya Bu ya. Adik Dikiah. Adik Dikiah. Adik Dikiah ya, Asaadah ya, dan lain sebagainya. Oke, bagus ya. Itu salah satu ibu-ibu, bapak-bapak atau kita sebagai orang tua kewajiban mengingat nama sekolahnya. Jangan sampai nanti ketika di mana anaknya sekolah, lupa di mana ya namanya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus ingat nama sekolahnya pun gitu. Jangan sampai tidak ingat sama sekali gitu. Nah, itu adalah salah satu namanya kewajiban daripada orang tua untuk mendidik anak. Oke, selanjutnya Bu, Pak, satu lagi pertanyaan sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Di pertemuan yang sebelumnya masih ingat materi apa yang sudah saya sampaikan di sesi 3 ya, sesi 3. Masih ingat Ibu, Pak? Lupa. Oh ya, lupa. Nggak apa-apa ya Bu. Itu sudah biasa, itu sifat manusia, kadang lupa gitu ya. Nggak apa-apa. Di materi sebelumnya itu saya sudah jelaskan yaitu tentang di sini ada. Ibu-ibu, bapak bisa lihat di sini ya, walaupun tulisannya sedikit kecil ya Bu ya. Nggak apa-apa lah. Itu tentang memahami cara anak usia dini belajar. Nah, di situ dijelaskan bagaimana cara kita mengetahui anak usia dini itu belajar dan bagaimana kita memahaminya. Harus diingat ya Bu, anak usia dini ketika belajar itu jangan kayak anak SMA, SMP gitu ya. Bahkan jangan seperti SD juga ya. Anak usia dini itu ya bisa saja sebelum SD gitu ya. Seperti kalau PAUD itu kan. Nah, itu ada caranya. Misalnya kita harus bermain bersama anak gitu kan.
diajak berbicara, bercerita, dan bernyanyi-nyanyi. Nah, berbicara dan bernyanyi-nyanyi pun itu harus itu sama anak itu, karena untuk mengolah kosakata dan perbendaharaan bahasa mereka ya anak-anak. Itu untuk bekal nanti mereka di kehidupannya ketika menjelang akan dewasa, akan gede gitu. Jadi ajak mereka untuk berbicara, ajak mereka untuk bercerita gitu kan, supaya mereka itu tahu oh kata ini tuh ini maksudnya, kata itu pun itu maksudnya. Nah seperti itu. Jadi ajak bercerita. Nah itu tata cara cara kita mengetahui cara anak usia dini belajar. Jadi bukan belajar anak usia dini itu langsung dikasih rumus matematik rumus rumus fisika, enggak seperti itu. Jadi masih rendah gitu ya pembelajarannya untuk anak usia dini. Jadi kita ajak bermain ya seperti biasa di rumah gitu, bermain, bercerita, sebelum tidur dikasih dongeng gitu. Nah itu salah satu cara supaya kosakata anak itu banyak mereka mengoleksinya, supaya diingat di kehidupannya, supaya cerdas itu nantinya. Paham Bu? Seperti itu Bu, Pak? Paham. Alhamdulillah paham. Kalau tidak paham ya nanti kita sharing-sharing lagi di akhir pertemuan gitu Bu ya. Oke, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak sudah sedikit banyaknya mengingat gitu kan pembelajaran yang sebelumnya. Oke ibu pak, untuk selanjutnya kita masuk ke materi tentang sesi 4 gitu ya, sesi 4 tentang subnya itu mengidentifikasi lembaga pendidikan anak usia dini di lingkungan setempat. Nah tadi sudah ditanya pada hafal ya tempatnya, terus bagaimananya. Nah harus hafal Bu ya. Apakah di tempat anak-anak sekolah itu, anak-anak ibu atau bapak itu bagus? Apakah perhatian yang mendidiknya? Apakah ya boleh lah dari pembayarannya kalau misalkan ada, apakah mahal atau tidak? Nah itu harus dipertimbangkan juga ya Bu ya. Oke. Nah jadi kita sebagai orang tua itu harus memilah dan memilih tempat untuk mereka atau anak-anak itu bersekolah, apalagi anak usia dini ya. Nah, jadi sangat urgent sekali, sangat vital, karena kalau tidak memuaskan, tidak menjanjikan, bagusnya itu nanti sayang buat anak-anak gitu. Takutnya anak-anak kurang bagus itu nanti untuk kedepannya, karena itu sebagai modal, karena sangat fundamental sekali gitu untuk pembelajaran anak usia dini ini. Nah di sini saya sudah sedikit banyaknya kalau ibu bapak memilih tempat pendidikan itu harus yang seperti apa gitu. Ini saya sedikit untuk menjelaskan. Setidaknya ada beberapa tipe gitu. Ada beberapa kegiatan di sekolah tersebut. Jadi ibu bapak bisa memilih sekolah tersebut. Ya, contohnya sekolah tersebut memiliki program. Jadi harus memiliki program untuk target tujuan terhadap anak didik tersebut. Misalkan di sini ada programnya itu bisa target usia mental dan kalender. Nah, maksudnya usia mental dan kalender itu harus disesuaikan. Jangan sampai pembelajarannya itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, nanti tidak masuk terhadap anak-anaknya. Nah, itu. Yang kedua, harus memenuhi kebutuhan dan perkembangan anak didik. Nah, misalkan dari sarana prasarana atau misalkan dari buku dan lain sebagainya, penunjang pendidikannya harus lengkap. Nah seperti itu. Terus selanjutnya programnya itu sekolah tersebut memperhatikan perubahan psikologis anak atau ilmu pengetahuan dan teknologinya. Nah itu harus juga diperhatikan ya Bu ya, jangan sampai tidak, dari keseniannya dan lain sebagainya. Selanjutnya tahapan perkembangan disusun secara kontinu. Nah jadi tidak seperti ini, sekolah tersebut mandek gitu, kadang-kadang anak diliburkan bahkan tutup sekolahnya, jangan seperti itu. Jadi program tersebut harus kontinu. Misalkan anak-anak itu belajar bernyanyi atau kesenian terus bahkan meningkat gitu kan. Selanjutnya fleksibel. Nah, jadi diselaraskan dengan keadaan, misalkan
di wilayah yang notabene misalkan pertanian atau apa, jadi anak-anak itu bisa diarahkan misalkan cara cocok tanam anak-anak begini misalkan gitu, cara kecil-kecilannya atau dan lain sebagainya, difleksibelkan dengan keadaan. Selanjutnya mereka memprogramkan memudahkan bagi praktisi dan masyarakat untuk berkontribusi terhadap sekolah tersebut gitu kan. Selanjutnya kurikulum berbasis pro PAUD. Nah, jadi kurikulumnya itu pro PAUD, jadi khusus gitu, tidak apa namanya, tidak kesana kemari, jadi pro khusus yang buat PAUD gitu. Selanjutnya sekolahnya itu mereka sangat bertanggung jawab. Nah, ini yang penting. Jadi kalau ada sekolahnya walaupun dekat jaraknya misalkan tapi tidak dipertanggungjawabkan, itu jangan sampai ibu minati ya Bu ya, karena bahaya itu. Nah, jadi intinya walaupun jaraknya dekat ataupun jauh, kalau misalkan ya syukur-syukur dekat tapi bagus, nah itu silakan masukkan. Jangan sampai ibu bapak memilih sekolahnya itu tidak mempertimbangkan keselamatan, terus apalagi tidak mempertimbangkan apa namanya, meningkatnya taraf pendidikan anak, yang sampai seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya mungkin untuk apa namanya, kita dalam apa namanya membahas atau mempertimbangkan ibu bapak memilih dan memilah tempat sekolah anak PAUD, barangkali dari ibu atau bapak ada yang bertanya? Gimana Bu? Pak, ada yang bertanya? Paham. Paham? Paham. Kalau sudah paham, nanti saya tanya harus bisa menjawab Bu ya. Oke Bu, oke. Oke, tepuk hebat buat ibu-ibu. Prok hebat. Prok hebat. Prok hebat. Oke ibu-ibu, bapak-bapak, kiranya kalau misalkan ibu bapak sudah memahami apa yang saya sampaikan, barangkali sekian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak betul-betul memahami dan bisa mengaplikasikan atau merealisasikan di kehidupan ibu-ibu, bapak-bapak di rumah masing-masing nanti. Jangan sampai tidak Bu ya, karena ini ilmu, walaupun sedikit tetapi ilmu. Oke, terima kasih kepada ibu dan bapak yang telah memfasilitasi saya untuk bisa sharing bersama ibu bapak pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.